Film ini bercerita tentang Joan d'Arc, seorang wanita muda yang pada masa mudanya ia seolah-olah mendapatkan penglihatan bahwa ia harus menjadi satria perang dan ia harus menjadi pahlawan perang ketika Perancis dijajah oleh Inggris. Keinginan untuk menjadi perwira perang itu muncul karena ia sendiri menyaksikan betapa tentara-tentara Inggris pada tahun 1400-an begitu bengis sampai dia menyaksikan sendiri kakak wanitanya harus mati karena diperkosa dan dibunuh oleh tentara Inggris. Setiap hari dia ke gereja, dia mengaku dosa, dan suatu ketika sepulang dari gereja, ia seolah mendapatkan panggilan dari Allah. Ia melihat awan, lonceng gereja berdentang, lalu kemudian angin kencang, dan dia menafsirkan itu sebagai tanda bahwa ia harus menjadi pahlawan perang. Ia pun menjadi pahlawan perang untuk tentara Perancis, tapi ia akhirnya mati dibunuh. Pertanyaannya, apakah benar bahwa ketika Joan d'Arc mendapatkan semacam penglihatan, lalu itu adalah kehendak Allah? Pertanyaan antara kehendak Allah dan kehendak pribadi itu biasanya sangatlah tipis untuk dibedakan. Musa dalam bacaan pertama, ia sampai titik nadirnya dan sampai merasa putus asa ketika kehendaknya sendiri tidak mampu dikabulkan oleh Allah. Bunuhlah aku, matilah aku. Apakah bangsa ini anak kandungku? Itu pernyataan Musa. Ia sungguh merasa sampai titik yang tidak bisa lagi dia bangkit. Karena kehendaknya untuk menyenangkan hati bangsa Israel yang menuntut daging dan ikan, yang merasa tidak puas hanya makan roti mana, itu tidak mampu dipenuhi. Demikian pula ketika para murid-murid Yesus dengan halus mereka mengatakan kepada Yesus, suruhlah mereka pergi kepada orang banyak itu. Mungkin mereka akan mendapatkan makanan di desa-desa yang terdekat. Ada kehendak pribadi yang kuat yang sangat mendorong mereka untuk menghindari apa yang disebut dengan sebuah tanggung jawab. Musa ketika ia mengatakan, bunuhlah aku, dia merasa bahwa tanggung jawabnya harus diselesaikan dan diselesaikan dengan cara yang tidak etis. Begitu pula dengan para murid. Ketika para murid mengatakan suruhlah mereka pergi, mereka ingin melepaskan tanggung jawab karena tidak sesuai dengan kehendak pribadi mereka. Namun jawaban Yesus adalah jawaban misteri. Kamu yang harus memberi mereka makan. Bukan jawaban yang menyenangkan hati kita. Bukan jawaban yang menyenangkan pikiran kita. Bukan jawaban yang membuat kita merasa damai, merasa tenang, merasa puas. Tetapi sebuah jawaban yang sungguh di luar akal sehat manusia. Dan itulah kehendak Allah. Kehendak Allah tidak sama dengan kehendak manusia. Kehendak Allah itu seperti kita melihat sebuah akuarium. Akuarium yang sangat kosong, hanya berisi air. Dan kita menatap ada apa di dalam air itu. Apa yang terjadi di dalam air itu. Berbeda dengan kehendak manusia. Kehendak manusia adalah seperti akuarium
yang dipenuhi dengan ikan, yang dipenuhi dengan gelembung-gelembung udara, yang dipenuhi dengan tanaman-tanaman hias, dan kita bisa memuaskan pandangan kita di situ. Kalau ada yang kurang kita bersihkan, kalau ada yang kurang kita tambahkan. Tetapi tidak demikian dengan kehendak Allah. Kehendak Allah seperti akuarium yang kosong. Kita hanya melihat air, tidak ada apa-apa. Disitulah kita diminta untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara dari akuarium hati kita. Kita diminta untuk mengeluarkan ikan-ikan hias dari hati kita. Kita diminta untuk mengeluarkan tanaman-tanaman yang mengenakan pandangan dari hati kita, agar hati kita bersih seperti akuarium tanpa apa-apa. Dan disitulah kita bisa mengerti sejauh mana apa yang dikehendaki oleh Allah. Kamu harus memberi mereka makan. Tuhan, pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Bawalah kemari. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bukan besar atau banyaknya, tetapi ketulusan bahwa kita sungguh mau mencari apa sejatinya kehendak Allah di dalam hidup kita.